Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novianti Putri Ramadhani. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan psikologi. Dan hari ini saya akan membawakan materi dakwah terkait forgiveness atau belajar memaafkan untuk menyembuhkan diri. Teman-teman dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita pernah disakiti, entah oleh perkataan, oleh perbuatan, bahkan oleh orang yang kita percaya. Dan luka itu tuh kadang gak kelihatan, tapi terasa banget berat di hati dan juga terasa membekas di hati kita. Dan kadang luka itu tuh yang paling susah kita lupakan atau yang paling susah untuk kita rasanya tuh kesimpan lama terus gitu di dalam hati kita. Tapi kita perlu menyadari bahwa di dunia ini kita itu tidak hanya belajar membaca, menulis, atau berpikir secara akademik, tapi kita juga belajar untuk cara menghadapi emosi, mengelola emosi, terutama saat disakiti, dilukai, atau diperlakukan tidak adil. Dan disinilah konsep social emotional learning atau pembelajaran sosial dan emosional itu menjadi penting. Dan dalam kajian social emotional learning, kemampuan untuk mengenali emosi, mengelola amarah, kemudian berempati, dan membangun hubungan sehat adalah keterampilan yang sangat penting untuk dimiliki dalam kehidupan ini gitu. Kemudian ada beberapa keterampilan inti yang banyak dilupakan, yaitu adalah forgiveness atau pemaafan. Forgiveness itu bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, dan juga bukan berarti dia itu melupakan luka itu seolah-olah nggak pernah terjadi. Tapi forgiveness itu adalah proses emosional di mana seseorang memilih untuk melepaskan amarah, dendam, dan kebencian yang selama ini tersimpan di dalam hati, yang justru selama ini itu menyakiti diri kita sendiri. Forgiveness atau pemaafan itu dipandang sebagai keterampilan untuk membantu seseorang dalam mengenali emosi yang muncul ketika disakiti, kemudian mengelola kemarahan dengan cara yang sehat, serta membangun empati dan belas kasih terhadap sesama. Karena menyimpan kemarahan yang terlalu lama itu bakal berdampak buruk bagi kesehatan emosional seseorang gitu. Perasaan marah yang gak diselesaikan itu bisa bikin seseorang itu mudah stres, terus sulit membangun hubungan sehat dengan orang lain, dan mereka tuh akan terus hidup dalam luka yang sama gitu dalam waktu yang lama. Dan maka dari itu forgiveness itu dipandang sebagai keterampilan yang dapat menjaga kesehatan mental dan emosional seseorang. Karena menyimpan kemarahan yang terlalu lama itu bakal berdampak buruk bagi kesehatan emosional seseorang gitu. Perasaan marah yang gak diselesaikan itu bisa bikin seseorang itu mudah stres, terus sulit membangun hubungan sehat dengan orang lain, dan mereka tuh akan terus hidup dalam luka yang sama gitu dalam waktu yang lama. Dan maka dari itu forgiveness itu dipandang sebagai keterampilan yang dapat menjaga kesehatan mental dan emosional seseorang. Kemudian para ahli itu menjelaskan kalau proses pemaafan itu atau proses memaafkan itu nggak terjadi secara instan, tapi melalui beberapa tahapan. Yang tahapan pertama yaitu adalah menyadari rasa sakit dan mengakui kemarahan yang ada. Kita nggak dituntut untuk menekan emosi yang kita sedang alami, tapi kita diminta jujur sama rasa sakit dan rasa marah yang lagi ada pada diri kita. Yang kedua itu adalah membuat pilihan untuk memaafkan. Dan ini itu bukan keputusan yang mungkin mengikuti perasaan kita, tapi keputusan ini itu dibuat untuk kebaikan diri kita sendiri, agar perasaan kita itu tidak terlalu larut dalam rasa marah, dan akhirnya bisa membuat kita menjadi terbebani gitu. Yang ketiga itu adalah belajar melihat dengan empati. Di sini kita tuh perlu menyadari bahwa manusia itu nggak pernah luput dari kesalahan. Setiap seseorang itu memiliki keterbatasan dan bisa melakukan kesalahan. Maka dari itu kita harus melihat dengan empati kalau nggak cuma orang lain yang bisa melakukan kesalahan, tapi kita pun juga bisa melakukan kesalahan gitu. Dan yang keempat adalah melepaskan emosi negatif untuk menemukan ketenangan dalam diri kita sendiri. Dan kita bisa mengambil hikmah agar luka yang kita simpan itu tidak berubah menjadi kebencian yang menetap kepada orang lain.
Di dalam konteks pendidikan, forgiveness juga memiliki dampak yang cukup besar, yaitu ketika seseorang memilih atau belajar untuk memaafkan orang lain, maka ia tidak hanya memperbaiki hubungan dengan orang lain, tapi juga ia memilih untuk menjaga kesehatan emosional dan mentalnya sendiri. Sehingga beban di hati itu menjadi lebih ringan, kemudian pikiran juga lebih tenang, dan hubungan sosial dengan orang lain itu menjadi lebih sehat. Jadi forgiveness itu juga bisa membantu individu untuk berpikir lebih jernih dan tidak terjebak dalam konflik yang berkepanjangan dengan orang lain. Teman berbahagia, dalam kehidupan sosial kita diajarkan untuk menjadi kuat, namun memaafkan mengajarkan kita menjadi seorang yang lebih dewasa secara emosional. Dalam self-emotional learning, pemaafan itu membantu seseorang untuk mengambil keputusan secara lebih bijak, kemudian tidak dikuasai dengan emosi atau emosi sesaat, dan bisa merespon konflik dengan nilai kemanusiaan. Karena itu, pemaafan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang itu bisa mengendalikan emosinya, memahami dirinya, dan memilih kedamaian daripada menyimpan dendam yang terlalu lama. Dan semoga melalui dakwah hari ini, kita tidak hanya memahami forgiveness secara konsep atau sebagai sebuah konsep, tapi kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demi ketenangan diri kita, keharmonisan sosial, dan juga kesehatan mental dan emosional kita. Melalui pembelajaran sosial dan emosional ini, kita diajak untuk memaafkan agar tidak terus hidup di dalam luka, tetapi bisa bergerak menuju kedewasaan dan juga kedamaian batin. Mungkin cukup sampai sini dakwah saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mendengarkan. Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.